Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ketujuh, babu adabi qada'il hajati, yaitu bab tentang adab membuang hajat, hadis yang ke-79. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhil idawata, ambillah peralatan untuk menampung air, atau apa? Atau peralatan bejana. Kalau gayung untuk mengambil air, kalau ini kan untuk menampung air. Fantalaqo, maka beliau meninggalkan hatta tawaro, hingga tidak terlihat, anni, diriku. Jadi fantalaqo hatta tawaro anni, maka beliau meninggalkan diriku sampai tidak terlihat. Faqadha hajatahu, kemudian beliau membuang hajatnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bisa difahami maksud dari hadis ini? Paham enggak? Saya ulangin lagi ya. Jadi Nabi SAW ini berkata kepada Mughirah bin Syu'bah. Nah, beliau berkata, khudhil idawah, ambillah pekakas itu. Pekakas atau tempat atau wadah yang menampung air. Jadi sudah ada airnya. Bejana itu sudah ada isi airnya. Ini sama seperti penjelasan hadis sebelumnya, bahwa kalau mau buang hajat, persiapkan dulu segala keperluannya, termasuk alat untuk bersuci. Maka diperintahkan, Rasulullah memerintahkan Mughirah bin Syu'bah untuk mempersiapkan idawah, tempat yang sudah ada airnya. Fantalaqo, kemudian Rasulullah ini pergi meninggalkan Idawah bin Syu'bah, hatta tawaro anni, hingga tidak terlihat oleh diriku, kata Mughirah bin Syu'bah. Jadi pergi sampai Rasulullah ini tidak terlihat. Faqadha hajatahu, kemudian Rasulullah menunaikan untuk buang hajat. Bisa dipahami maksudnya? Apa maksud dari hadis ini? Persiapkan peralatan untuk Ya, makna dari hadis ini bukan mempersiapkan. Yang mau diambil hikmah dari hadis ini, karena kalau mempersiapkan untuk buang hajat itu sudah di hadis yang sebelumnya. Tapi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau buang hajat itu jangan terlihat sama orang lain. Kan hatta tawaro anni, sampai aku tidak melihatnya, kata Mughirah bin Syu'bah. Artinya apa? Artinya Rasulullah menjauh dari pandangan orang ketika buang hajat. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa kalau kita mau buang air kecil atau buang air besar, menjauhlah dari pandangan orang banyak. Ya, kalau misalkan kita ditakdir punya toilet di rumah, ya buang di kamar mandi, tutup pintu kamar mandinya. Karena kadang-kadang ada orang, saya bertamu ke beberapa orang, terutama di desa, itu kadang kamar mandinya tidak ada pintunya, sehingga orang buang hajat itu bisa terlihat. Atau yang lebih parah lagi, ketika tidak punya kamar mandi, mandinya di sungai, pipisnya di sungai, buang air besarnya juga di sungai. Nah, ini makruh kalau kita buang air besar, buang air kecil atau mandi di sungai sampai terlihat aurat kita oleh orang lain, tidak boleh. Maka kalau misalkan di lingkungan kita ada sungai, orang buang air besar di situ, nah solusi yang paling betul adalah ajak warga beramai-ramai iuran, buatkan biliknya. Kan murah itu untuk buat penutupnya itu. Buat penutupnya supaya tidak terlihat. Karena adab seorang muslim, satu,
Islam itu mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi ciri-ciri orang punya iman atau tidak itu bisa dilihat dari cara dia hidup, cara pakai bajunya masuk pakaian yang bersih atau tidak. Kemudian kalau makan piringnya bersih atau tidak, itu termasuk bagian dari iman. Nah kemudian dan lain sebagainya. Intinya tentang kebersihan. Yang kedua yang mau dibahas hari ini sama Wiwin, cuma Wiwin tidak masuk, yaitu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka bikin yang elok-elok, sungai yang sudah airnya mengalir dengan cantik, dibikin pemandangan banyak plastik dan emas yang menggunung, ya kan? Emas kuning yang menggunung. Kalau emas di toko sebelah bagus, kalau emas di sungai itu yang tak pakai lebur gitu loh. Jadi tutup, buat penutup. Iuran seberapa mahal sih? Masa satu kampung kalaupun tidak bisa keluar uangnya, minimal keluar untuk cari kayunya, minimal keluar untuk tenaga bikin biliknya supaya tertutup ketika buang air. Nah kalau itu kita tidak bisa melakukan, minimal jaga diri kita sendiri, jangan sampai ketika kita buang hajat terlihat oleh orang lain. Karena al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian daripada iman. Tidak cuma bersih tapi juga harus punya malu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keselamatan, diberikan rizki yang barokah, diberikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.